Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan serta kemampuan untuk dapat kembali bersama mengkaji surat-surat di dalam Al-Qur'anul Karim yang insyaallah pada malam hari ini kita akan bersama mengkaji surat Al-Adiyat. Surat ini diturunkan di kota Makkah, disebut juga dengan Makkiyah, terdiri dari 11 ayat, yang mana surat ini turun setelah surat Al-Asr. Baik Bapak Ibu sekalian, kita terlebih dahulu mentahsin tilawah kita di surat Al-Adiyat bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Baik, di ayat pertama kita temukan di sini ada fathatain di akhir dari ayat, dan kita temukan juga di ayat 3 pertama, bahkan 4 dan 5 juga ditemukan ada fathatain, maka kita bacanya bukan dobhan tapi dobha. Dalam ilmu tajwid disebut dengan mad iwan, ya, mad iwan. Jadi kita baca fathatain di akhir ayat dengan huruf fathah. Kita lanjutkan di ayat kedua. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fal mughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasaqna bihi jam'a. Baik. Di ayat pertama kita temukan sebelum terakhir ada ba sukun, kemudian dal sukun di ayat kedua, kemudian ada ba sukun lagi, kemudian ada qaf sukun dan ta sukun. Jadi inilah huruf-huruf qalqalah. Kalau kita singkat, ba, judi, toqo, ya. Ba, jim, dal, ta, dan qaf. Apabila dalam keadaan sukun, maka kita membacanya harus dipantulkan. Ini karena berada di tengah-tengah dari ayat, ya, atau dari bacaan kita sebelum waqaf, maka disebut dengan qalqalah sughra. Baik, kita lanjutkan. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid.
ayat ke-6, ke-7 dan termasuk ke-8 juga kita temukan di akhir dari ayat ini ada huruf dal, yang mana sama seperti ayat sebelumnya, namun ini berada di akhir ayat dan kita wakafkan, kita matikan, maka disebut dengan qalqalah kubra. Kita lanjutkan di ayat ke-8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Di ayat ke-8 di awal ada inna. Kemudian di ayat ke-7 juga ada inna. Kemudian ayat ke-6 juga ada inna. Maka disebut dengan gunnah. Kita diharuskan untuk menahan, ya, apabila kita temukan nun bertasdid atau mim bertasdid, maka kita tahan 2 harokat. Hukum dalam tajwidnya disebut dengan gunnah. Kita lanjutkan ayat 9. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. 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 Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Baik, di ayat ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, kemudian ke-10, kemudian terakhir ke-11, kita temukan di akhir ayat ada disebut dengan matobi'i. Matobi'i berada di akhir sebelum huruf yang dimatikan. La kanud, la syahid, la syadid, kubur, sudur, la khabir. Ini semuanya kita harus panjangkan, boleh 2 harokat atau 4 harokat. Yang jelas harus adil, artinya istiqomah. Jika memang 2 semuanya. Jika memang 4 semuanya. Bahkan ada pendapat 6 harokat, maka 6 semuanya. Itu disebut dengan, dalam hukum tajwid disebut mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Baik. Kemudian di ayat ke-11 kita temukan di sini gunnah lagi. Inna rabbahum bi hum bi. Di sini ada mim sukun karena tidak ada sukunnya, karena ini termasuk tulisan nasakhnya adalah Quran Madinah. Tidak kita temukan sukun di sini, ya, tetapi kita di sini adalah sukun, ya. Rabbahum bi, ada mim sukun bertemu dengan ba, ya, jadi kita harus menahan, mengidghamkan, ya, dalam ilmu tajwid disebut dengan idgham syafawi, ya. Ikhfa syafawi. Rabbahum bi, 1, 2, 3. Rabbahum bi bihim yauma. Kemudian di sini ada mim bertemu ya. Sebaliknya, kalau tadi kita dianjurkan untuk menahan, ya. Tapi apabila ada mim bertemu, mim sukun bertemu selain mim dan ba, artinya huruf apa saja selain mim dan ba, maka kita tidak boleh menahannya. Bihim ya tidak boleh. Tapi kita lepas. Bihim yauma. 1, 2, 3. Bihim yauma. Dalam ilmu tajwid disebut dengan izhar syafawi. Jadi harus jelas.
Kemudian terakhir yauma idzillah. Di sini ada tanwin kasrotain bertemu dengan lam, ya, dalam hukum tajwidnya disebut dengan idgham bila gunnah. Artinya kita masukkan, ya, dzillah ke dalam huruf lam, namun tidak boleh kita tahan. Ya, kita lewat saja. Yauma idzillah. 1 2 3. Yauma idzillah. Baik. Itulah tahsin tilawah kita bersama-sama. Jadi alhamdulillah kita merefresh lagi untuk hukum-hukum dari ilmu tajwid yang berada di surat Al-Adiyat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berlanjut ke dalam tafsir terjemah lafziyah, artinya terjemah dari setiap kata-kata di surat Al-Adiyat. Di ayat pertama, wal 'adiyati dhabha. Dalam wa, ya, kalau kita artikan letter lek itu dan, letter leknya adalah dan. Namun di sini adalah disebut dengan waw sebagai bukti atau pernyataan Allah dalam sumpahnya. Wallahi, seperti wallahi, wallaili, wadduha, itu demi, ya, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah demi atau sumpah Allah kepada al-adiyat. Al-adiyat asli katanya adalah aduwun. Aduwun, kalau letter bahasa aduwun adalah musuh. Namun banyak para ulama tafsir menyatakan ini yang dimaksud adalah kuda perang. Yang mana kuda perang ini dalam keadaan berlari kencang saat menghadapi musuh. Wal 'adiyati, jadi di akhir setelah wa maka dia akan menjadi kasrah. Wallahi, ya. Kemudian wal laili wasyamsi waduhaha wasyamsi dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah bersumpah, Allah memberikan keyakinan kepada kita tentang apa yang terjadi di dunia ini. Adiyat artinya kuda perang yang dalam keadaan dia berlari kencang. Dhabha, dhabha ini ada sifatnya. Jadi sifat kuda yang lari tadi adalah dalam keadaan terengah-engah. Tengah-engah itu seperti kita lari, kemudian lari kencang, kemudian berhenti, lari lagi, jadi nafas kita tidak ngos-ngosan. Jadi ngos-ngosan tidak teratur, itu terengah-engah. Dhabha itu sifat daripada kuda perang tadi yang berlari kencang. Jadi suaranya ada suara hembusan dari hidungnya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat kedua, Allah melanjutkan falmuriyati qadha. Ini termasuk dalam sumpah Allah, artinya menggambarkan pada saat itu ada kuda lari kencang pada posisi pada sifat atau pada keadaan kuda itu terengah-engah. Kemudian dilanjutkan falmuriyati. Dari asli kata waryun, yaitu nyala api. Jadi waryun ini seperti kita bahasanya kita menggesekkan kedua batu kemudian terjelah percikan api. Itu namanya waryun. Wal muriyati. Jadi kuda itu saking kencangnya memercikkan kilatan dari api. Muriyati yaitu percikan, menimbulkan atau menciptakan percikan. Qadha dari lain makna yaitu api. Qadha yaitu artinya api. Kalau api sendiri dalam bahasa yang kita tahu dalam bahasa Arab dasar yaitu nar. Nar api. Kalau qadha ini api kecil, api yang belum menyala-nyala. Qadha api. Jadi
Jadi pada saat itu kuda itu berlari kemudian memercikkan api dari sepatu kudanya. Saking cepatnya larinya si kuda tadi. Kemudian yang ketiga lanjutannya fal mughirati subha. Ini lanjutan dari sumpah Allah dari yang pertama tadi. Lalu al mughirat, asli katanya adalah al-ghar, yaitu cepat-cepat melangkah. Jadi kalau kita misalkan keburu ke kantor dalam menggunakan kaki, jalan kaki, ya kita takut untuk untuk disetrap ya, dalam misalkan di sekolah dan sebagainya, maka ini al-ghar, jadi dia bercepat-cepat. Atau mungkin ketika mengejar iqomah di masjid, nah kita cepat-cepat langkahnya, itu namanya al-ghar. Mughirat yaitu pada saat itu menyerang atau melawan musuh. Ya, kuda itu mughirat artinya menyerang, maju ke depan, ya, menyerang musuh. Subha sifatnya atau dalam keadaan di waktu subuh. Jadi sifat dalam bahasa Arab itu ada sifat secara subjeknya, secara yang melakukan, kemudian ada sifat dari waktunya atau keadaan. Subha ini disebut dengan waktu subuh. Tandanya adalah pasti sifat itu diakhiri dengan fathatain. Jadi di ayat pertama akhirnya fathatain, ayat kedua fathatain, ayat ketiga juga fathatain. Itu sifatnya dari subjek tadi, yaitu kuda yang berlari kencang. Kemudian di ayat keempat fa asarna, fa lalu, saya tidak tuliskan di sini, lalu fa asarna, asarna. Jadi asarna ini adalah kata kerja yang dilakukan oleh si kuda tadi. Fa asarna. Kenapa asar? Jadi asli katanya asaro, asaro. Nah, karena ditambahi nun di sini, asarna ada sukun, kemudian nun yang menyatakan adalah subjeknya adalah kuda-kuda tadi. Jadi bentuk jamak dari benda yang perempuan. Jadi kuda-kuda tadi dianggap sebagai bentuk benda perempuan. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua bentuk benda. Itu benda laki-laki disebut dengan muzakkar, benda perempuan disebut dengan muannas. Nah, karena ini jamak, jadi banyak lebih dari dua, maka dianggap sebagai benda muannas. Fa'asarna, jadi sarna ini adalah subjeknya atau tanda bahwasanya dia itu melakukan adalah sukun dan nun. Asli katanya asar, yaitu menjadikan. Jadi kuda itu memberikan dampak. Dampaknya apa? Bihi, ya, dengan larinya tadi. Bi dengan nya ini larinya kuda tadi. Ya, nya adalah kembali kepada larinya si kuda tadi yang berlari kencang. Jadi kuda tadi menjadikan dengan larinya itu naqa'an. Naqa'an ini adalah objek. Naqa'an, semua objek dalam bahasa Arab semuanya adalah fathatain atau fathah di dalam ilmu nahwunya. Naqa'a ini adalah objeknya. Jadi dengan lari tadi kuda itu menjadikan atau menerbangkan debu-debu di sekitarnya. Naqa'a dari kata naqa'un, yaitu debu. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat kelima, fawasatna, fawasatna, sama tadi, ini adalah kata predikat atau kata kerja dari si kuda tadi. Kita temukan lagi ada sukun, ada nun, berarti subjeknya adalah kuda-kuda yang bentuknya jamak tadi. Wasatna, wasato, jadi asli kata wasato yaitu menuju ke tengah. Jadi kalau wasat itu berarti tengah-tengah.
Kalau wasato berarti itu dia menuju ke tengah. Jadi kuda itu menyerang menuju ke tengah-tengah, bihi ya, bihi dengan larinya tadi, ya, kuda itu menuju ke tengah-tengah apa? Jam'ah. Ini objeknya. Jadi kuda itu dengan lari kuda tadi yang kencang menuju ke tengah-tengah jam'ah. Jam'un yaitu banyak orang atau sekumpulan orang. Dalam hal ini adalah musuh-musuh tadi. Jam'ah atau jam'un adalah sekumpulan banyak orang. Kalau kita tahu jamaah berarti ya banyak orang ya. Jamaah itu berasal dari kata jam'un. Sholat jamaah berarti ya sholat bersama-sama dengan barang-barang. Kemudian dia selanjutnya ayat ke-6, inna yaitu sesungguhnya. Inna sesungguhnya, insana manusia. Jadi setelah kata inna dalam bahasa Arab namanya harfun, ada pasti ya setelahnya kalau diikuti dengan kata benda atau kata benda dalam bahasa Arabnya namanya ismun, maka dia akan menjadi fathah. Innal insana, sesungguhnya manusia itu li rabbihi, li kepada atau untuk, rabbi atau rabbun Tuhan, hi adalah kata kepemilikannya, ya, rabbihi berarti Tuhannya. Nyanya siapa? Yang dimaksud adalah manusia. Nyanya adalah manusia. Jadi sesungguhnya manusia kepada Tuhannya, Tuhan manusia tadi kembali kepada insan, la kanud, la kemudian diikuti dengan kata sifat kanud, la, ya, la syadid, la kanud itu artinya benar-benar, sangat. Jadi sangat pokoknya paling itu la kanud berarti dia benar-benar sangat ingkar. La kanud, kanudun dari kata kanadun. Kanudun ini adalah jamak, sifat jamak dari kanadun, yaitu ingkar, tidak bersyukur, atau dalam letterlek kanadun yaitu tandus. Jadi benar-benar tandus, tidak ada tumbuhan, tidak bermanfaat lahan itu dan lain sebagainya, namanya kanadun. Jadi ingkar dalam hal ini. Jadi sesungguhnya manusia kepada Tuhannya benar-benar pasti pokoknya ya sangat ingkar atau tidak bersyukur kepada Tuhan. Kemudian yang selanjutnya wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya ya, sesungguhnya innahu, hu kembali kepada manusia, dia di kata kepemilikan hu, sesungguhnya dia manusia ala dzalika, atas, ala itu di atas, dzalika itu. Jadi dengan keingkaran tadi sesungguhnya manusia itu lasyadid, benar-benar atau sangat sadar atau menyaksikan, sadar diri terhadap apa yang dilakukan. Jadi manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala difirmankan bahwasanya manusia pasti dalam keadaan ingkar terhadap Tuhannya. Dan mereka pun ya innahu, dan sesungguhnya mereka juga ala dzalika. Dzalika ini kembali kepada keingkaran tadi, kekufuran tadi. La syadid, betul-betul sadar diri. Jadi penuh dengan kesadaran mereka itu benar-benar ingkar terhadap Tuhan. Syadidun, la syadid, la syahid ya. La syahid artinya menyaksikan. Kalau kita artikan dari kata adalah menyaksikan. Dalam hal ini adalah menyadari akan perbuatan. Kemudian selanjutnya wa innahu, dan sesungguhnya mereka itu juga manusia lihubbil khairi, benar-benar mencintai, lihubbil khairi, jadi bagi benar-benar atau untuk benar-benar hubbi,
mencintai al-khairi. Ya, kalau kita letterkan maknanya adalah kebaikan atau kesenangan. Namun pendapat ulama tafsir yaitu dinyatakan adalah harta kekayaan mereka. Jadi sesungguhnya manusia benar-benar mencintai hartanya. La syadid, benar-benar syadid, berlebihan atau pol-polan. Seperti itu. Jadi dalam nyatanya adalah manusia yang pertama tadi sangat ingkar kepada Tuhannya, kemudian yang kedua mereka juga menyadari akan keingkaran itu, dan yang ketiga dia benar-benar mencintai harta duniawinya sangat berlebihan atau pol-polan. La syadid, sangat berlebihan. Syadidun itu besar artinya. Artinya tepatnya besar atau berlebihan atau tidak normal. Kemudian selanjutnya afala ya'lamu. Apakah? A adalah kata tanya, ya, yaitu apakah. Fala, tidakkah. Fala, tidakkah. Afala, apakah tidak. Afala, apakah tidakkah. Ya'lamu. Ya'lamu ini kembali kepada subjeknya yaitu manusia. Ya'lamu adalah kata kerja, yaitu artinya mengetahui. Ya'lamu, ya di sini adalah kembali kepada dia manusia. Afala ya'lamu, apakah tidak mereka itu mengetahui. Idza, apabila, saya putus di sini slide-nya ya. Jadi saya putus di sini. Afala ya'lamu idza, apabila bu'sira. Bu'sira selanjutnya bu'sira yaitu dibangkitkan kembali. Idza bu'sira. Bu'sira adalah kata kerja pasif, yaitu Allah membangkitkan kembali mereka. Bu'sira, dibangkitkan kembali. Ma fil kubur. Ma apa saja. Ma apa saja fil kubur yang ada di dalam kubur, yaitu kuburan. Jadi apakah mereka tidak mengetahui apabila nanti suatu saat ketika akhir kiamat nanti bu'sira, Allah membangkitkan, membangunkan kembali mereka atau apa saja yang ada di dalam. Ini adalah lontaran pertanyaan kepada manusia. Kemudian wahussila ma fis sudur. Jadi ini gambaran dari saat hari kiamat nanti. Wahussila ma fis sudur. Wa dan hussila. Hussila termasuk kata kerja pasif, yaitu dilahirkan atau dimunculkan. Ma fis sudur, apa saja yang ada di dalam as-sudur, yaitu dadanya manusia. Jadi pada hari kiamat nanti ya Allah membangkitkan kembali apa saja yang ada di dalam kubur, dan yang kedua husla, melahirkan atau memunculkan, menampakkan apa yang ada di dalam hati-hati manusia. Kemudian dia terakhir inna, sesungguhnya robba. Robba dari kata robbun, Tuhan. Hum adalah kata kepemilikan. Jadi inna robbahum, robbahum berarti Tuhan mereka. Sesungguhnya Tuhan mereka yaitu Allah. Bihim, ya, bi terhadap, him adalah mereka manusia. Yauma idzin,
pada hari itu, yauma idzin, pada hari itu yaitu hari kiamat yang dimaksud, la benar-benar khabirun mengetahui. Jadi kalau kita artikan satu persatu, mungkin kita tidak bisa memahami. Inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan mereka terhadap mereka, jadi Tuhan mereka terhadap mereka yauma idin pada hari itu la khabir. Inilah keindahan dari ayat Quran. Jadi kalau kita artikan satu persatu tidak paham. Tapi kalau kita runtut makna atau maksudnya adalah inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan Allah, bihim ini kita akhirkan, yauma idin kita akhirkan, la khabir. Jadi sesungguhnya Allah itu Tuhan mereka la khabir, benar-benar tahu atau maha tahu, bihim terhadap mereka yauma idin pada hari kiamat. Jadi kalau kita merubah sesuai dengan makna kalimat dalam bahasa Arab, ya inna rabbahum la khabirun bihim yauma idzin. Ini mudah dipahami. Cuman kalau kita artikan satu persatu tanpa harus memaknai secara umum, maka kita tidak paham dari makna ini. Nah, ini ada di dalam ilmu balaghah, dalam memahami kaidah-kaidah yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, selain daripada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ayat-ayat tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke tafsir Ibnu Katsir. Jadi surat Al-Adiyat ini secara umum adalah menggambarkan kerugian atau dampak dari adanya hari akhir. Dampaknya terhadap manusia itu apa? Jadi yang terjadi setelah terjadinya kiamat itu, yaitu tadi manusia itu benar-benar ingkar, kemudian manusia itu dikeluarkanlah dari kuburan, ya, kemudian ditampakkan semua apa yang dalam hatinya dengan sumpah Allah yang di awal, yaitu terhadap kuda yang berlari kencang, memastikan api, kemudian sampai dia kuda itu menuju ke tengah-tengah tempat musuh. Inilah gambaran bagaimana manusia pada saat itu. Kemudian karena manusia itu tadi innal insana li rabbih lakanud. Jadi memang betul-betul manusia itu ingkar. Kemudian manusia itu menyadari akan keingkaran itu, dan manusia itu benar-benar mencintai harta duniawinya dengan sangat-sangat berlebihan. Jika dilihat dari surat Al-Zalzalah, surat Al-Ghasyiyah dan lain sebagainya yang menggambarkan keadaan saat hari kiamat, ya, maka ini surat Al-Adiyat adalah menggambarkan bagaimana dampak kepada manusia. Surat Al-Adiyat ini juga diawali dengan sumpah tadi, ya, sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di ayat kelima. Kemudian sumpah itu menggambarkan kuda yang sedang berlari kencang sampai menimbulkan percikan api, ya. Kemudian fa'asarna bihi naq'an sampai menimbulkan debu, ya, fawasatna bihi jam'an sampai dia menuju tengah-tengah para musuh. Hal ini dibentukkan mengingatkan kepada manusia betapa ingkarnya manusia. Kuda saja yang tidak memiliki akal pikiran saja seperti itu, ya, diberikan kemampuan untuk bisa lari kencang dan sebagainya, ya, tapi betapa ingkarnya, ya, manusia terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terjadi di dalam surat Al-Adiyat. Kemudian yang kelima, manusia itu diingatkan agar tidak mencintai dunia dan berbuat bakhil atau kikir terhadap sesama. Jadi wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Jadi benar-benar manusia itu dalam kecintaan harta duniawinya sangat-sangat berlebihan. Ini
diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita semuanya tidak cinta dunia secara berlebihan. Sementara itu kemudian Allah membangkitkan, menggambarkan pada saat itu bagaimana manusia semua apa saja yang dikubur itu dibangkitkan. Kemudian harta dunia yang dulu dicintainya juga tidak akan memberikan manfaat apapun terhadap apa yang dia capai selama di dunia. Termasuk juga Allah menampakkan, melihatkan apa saja yang tersembunyi di hati manusia. Mungkin sekarang kita menyembunyikan dalam hati dan kita tidak tahu apa isi hati orang lain, tetapi nanti kelak di hari kiamat Allah menampakkan itu semuanya sebagai bentuk tanggung jawab manusia terhadap apa saja yang dia kerjakan. Kemudian terakhir, manusia diingatkan tentang hari kebangkitan. Pasti ada balasannya dan kita semuanya beriman dan berkeyakinan bahwasanya hari akhir pasti akan datang. Karena itu termasuk syarat yang mana disebut dengan mukmin. Mukmin harus beriman, berkeyakinan bahwasanya hari akhir akan datang kepada kita semua. Tinggal kita bagaimana untuk berbekal kebaikan untuk akhirat kita dan kita berusaha untuk tidak berbekal maksiat untuk akhirat kita. Demikian Bapak Ibu sekalian yang mungkin dapat kita kaji bersama. Semoga dengan kajian ini menambah keimanan kita, menambah kekuatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kita terhadap terutama hari akhir kelak yang harus kita hadapi dan kita yakini bersama. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum astaghfirullahal rahim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.